Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ananda dengan NPM 221506101. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghubungkan eh, ISP 8266 ke platform Blink, yaitu dengan membaca data suhu dan juga kelembapan dari sensor DHT11 dan menampilkan hasilnya di notifikasi pada Blink. Nah, di sini saya jelaskan dulu kode yang ada di Arduino-nya. Yang pertama, itu terdapat define Blink template ID, Blink template name, dan Blink out token. Itu digunakan untuk menghubungkan perangkat ke Blink Cloud-nya. Nah, token autentikasi ini nanti didapatkan saat kita membuat template di website Blink. Kemudian di sini ada ESP8266 Wi-Fi.h, itu untuk ada ini adalah library untuk digunakan menghubungkan ESP ke Wi-Fi dan Blink Cloud. Kemudian ada Blink Simple ESP8266.h, itu untuk menghubungkan mikrokontroller ESP8266 ke Wi-Fi. Kemudian di sini ada dht.h, itu adalah library untuk mengakses DHT11-nya yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan. Selanjutnya di sini ada out tokennya yang tadi. Kemudian di sini ada eh, out token, SSID, dan password. Itu adalah untuk menghubungkan microcontroller ke Wi-Fi dan Blink menggunakan token autentikasi yang dimana ini itu adalah nama Wi-Fi yang kita gunakan dan juga password Wi-Fi yang digunakan. Di sini saya menggunakan password BIP, BIBS, dan passwordnya privasi 88. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya gimana? Kemudian di sini saya menggunakan DHT pin dan juga DHT type, di mana ini untuk menentukan pin untuk sensor DHT 11-nya. Di sini DHT pinnya itu di digital, pin digital yaitu D2. Kemudian di sini saya menggunakan LED 3, di mana LED-nya itu disambungkan ke pin digital D5, D6, dan D7. Kemudian di sini ada timer, itu digunakan untuk mengatur waktu interval untuk menjalankan fungsi. Masih ada ini, mau ke sini lagi, satu lagi teman. Nanti biar dia aja yang nutup gerbangnya. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada file setup serial begin. Itu adalah untuk menginisialisasi komunikasi serial. Kemudian di sini ada blink begin. Itu di mana ya? Ada enggak pulang, ada acara. Ada blink begin, out, SSID, pass, dan blink out, 80. Nah, ini adalah untuk menghubungkan Blink Begin ini untuk menghubungkan ISP8266 ke jaringan Wi-Fi dan juga Blinknya. Kemudian ada DHT Begin, itu untuk menginisialisasi sensor DHT. Timer set interval itu adalah untuk mengatur interval fungsi sensor, di mana dijalankan setiap 1 detik. Kemudian pin mode untuk mengatur pin LED sebagai output. Kemudian di sini ada blink run di dalam void loop, yaitu untuk menjaga komunikasi antara perangkat dan juga server blink. Dan timer run itu untuk menjalankan fungsi timer yang sudah diatur. Kemudian di sini ada void send sensor. Nah, di mana ini tuh untuk mengirim data sensor. Di sini terdapat DHT read humidity dan DHT read temperatur. Nah, ini adalah untuk membaca kelembapan suhu dan juga kelembapan dan juga suhu dari sensor DHT. Kemudian di sini ada isnan, itu adalah untuk memeriksa apakah nilai yang dibaca tadi dari sensor itu valid atau tidak. Nah, dia akan jika dia valid, dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Namun jika dia tidak valid, dia akan menampilkan failed to read from DHT sensor.
Kemudian di sini ada Blink Virtual Write, yaitu untuk mengirim data suhu dan kelembapan ke virtual pin di aplikasi Blink. Nah, di sini ada V0 untuk suhu dan juga V1 untuk kelembapan. Di sini V0 itu T untuk temperatur, V1 untuk humidity. Kemudian eh, ada digital write di sini. Itu untuk mengontrol status LED berdasarkan serentang waktu. Di sini misalnya temperaturnya itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 20. Maka lampu hijau itu menyala dan akan muncul notifikasi suhu dingin. Dan eh, pada log eventnya itu akan muncul berhati-hati suhu dingin. Nah, kemudian jika temperaturnya itu lebih dari 20 dan kurang dari sama dengan 31 derajat, maka lampu LED yang hidup adalah LED 2. Kemudian akan menampilkan output suhu hangat. Kemudian yang ketiga, jika T lebih dari 31 derajat dan kurang dari 40 derajat, itu maka akan hidup lampu LED yang di pin 7 dan akan menampilkan suhu panas. Kemudian, jika humidity-nya di atas 70, maka akan menampilkan kelembapan tidak normal dan LD3 hidup. Namun, jika dia di bawah 70, maka kelembapan normal dan LED3 mati. Selanjutnya, saya akan beralih ke website Blink-nya. Baiklah, di sini saya sudah berada di website Blink-nya. Nah, di sini kita perlu membuat template baru. Untuk namanya itu di sini saya menggunakan DHT11. Nah, jadi ketika kita ingin membuat template baru, kita klik New Device, kita klik From Template. Nah, kita tulis nama template-nya apa dan device name-nya apa. Setelah itu kita create, nanti akan langsung dia diberikan autentikasi untuk disambungkan ke Arduino tadi. Nah, selanjutnya kita buka. Nah, di sini untuk melihat suhu dan kelembapannya, saya menggunakan char dan juga label. Bagaimana cara menambahkannya? Di sini saya klik edit, kemudian pada widget box itu saya tambahkan label ke sini, ada dua, dan juga eh, chart. Nah, ini saya tambahkan di sini. Nah, untuk cara mengeditnya, pertama eh, kita buat dulu data stream di sini. Nah, di sini cara membuat data stream yaitu yang pertama kita eh, karena saya udah buat beberapa jadi tidak bisa dinambah lagi karena dia sudah limit. Di sini saya ada 5 data stream. Yang pertama ada suhu. Nah, di mana di sini suhu itu di virtual 0 dan juga tipe datanya itu double. Karena nanti dia akan menampilkan suhu. Suhu itu kan eh, derajat Celcius. Jadi menggunakan tipe data double seperti ini, derajat Celcius. Kemudian di sini ada minimal dan maksimalnya. Minimalnya 0 dan maksimalnya 100. Jika sudah, klik save. Kemudian kita buat data stream untuk kelembapan. Nah, di sini data stream untuk kelembapan itu ada di virtual 1. Nah, tipe datanya sama double. Di sini eh, minimalnya 0, maksimal 0, tapi dia menggunakan Fahrenheit untuk kelembapannya. Kemudian kita save. Selanjutnya ada lampu kuning, hijau, merah. Lampu hijau itu ada di virtual 2 dengan tipe data integer. Kemudian ada lampu merah di virtual 4 dengan tipe data integer.
Dan lampu terakhir atau lampu merah virtual 4 juga dengan tipe data integer. Nah, selanjutnya kita atur tadi pada device. Nah, di sini untuk kita mengaturnya, itu kita klik ini. Nah, di sini suhunya itu ada di virtual 0. Karena tadi saat kita mengatur di data streamnya itu, suhu itu kita di virtual 0. Kemudian ini average of. Ini untuk mengatur tampilannya. Selanjutnya, kalau udah kita save, nah sama seperti yang suhu pada kelembapan ini, kita masukkan di virtual 1. Di sini juga ada pengaturan untuk penampilannya. Jika sudah diatur, kita klik save. Nah, dari chart ini kita bisa melihat bagaimana eh, grafik dari suhu dan kelembapan saat kita mencoba alatnya. Nah, di sini untuk suhu menggunakan label itu sama di V0. Kemudian di sini ada levelnya yaitu minimal 0 dan maksimal 100. Dan level positionnya itu adalah horizontal vertikal. Kemudian kita save. Nah, jadi sekarang itu kita ke kelembapan. Nah, di kelembapan ini sama juga seperti suhu tadi, dia ada di virtual 1. Nah, seperti itu kalau sudah kita save. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita untuk menyambungkannya, kita bisa melihatnya nanti di notification pada eh, blinknya. Sekarang kita sambungkan dulu alatnya ke laptop. Baiklah, di video kali ini saya akan menunjukkan alat yang sudah saya rangkai. Di sini saya menggunakan breadboard dan juga ISP8266 Note MCU. Kemudian di sini ada sensor suhu. Kemudian di sini ada 3 lampu LED, kabel jumper, kabel USB, dan juga power bank. Nah, di sini sensor suhunya ini tersambung di pin ground, kemudian di sini tersambung ke ground yang suhunya, kemudian tersambung ke 3V dan juga ke pin digital 2. Kemudian lampu LED-nya ini tersambung ke pin digital D5, D6 dan D7. Selanjutnya untuk Note MCU-nya yang ground itu yang 3V ini terhubung ke arus positif. Nah, sekarang langsung saja kita sambungkan ke power bank ini. Selanjutnya akan kita jalankan kodenya dan kita akan tunggu selama 24 jam. Baiklah, ini sudah saya sambungkan ke laptop dan ini lampunya menyala warna orange dan merah. Di sini untuk suhunya itu 28 derajat untuk sekarang. Di sini menggunakan live yang chart dan juga label. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana ketika ini ditinggalkan selama 24 jam atau 1 hari. Baiklah, ini adalah notifikasi dari Blink. Ini dimulai dari pukul 11 malam. Nah, di sini dia per jam notifikasinya akan muncul. Di sini pukul 11 malam dia menampilkan suhu panas. Kemudian kelembapannya itu lembab. Dan akan muncul notifikasi lagi sejam setelahnya, yaitu pukul 12:44. Ini waspada suhu panas.
Kemudian di sini pada pukul 1.42 juga, dan begitu terus sampai hari ini. Nah, sampai sekarang itu pada pukul 10.52 itu suhunya hangat atau normal, dan kelembapannya tidak normal atau lembab karena di sini baru hujan. Nah, ini berdasarkan dari codingan Arduino-nya, dimana di sini, nah ketika suhunya itu di antara 20 sampai 30 derajat itu akan menampilkan suhu hangat, dan ketika suhunya 31 sampai 40 itu suhu panas. Nah, kalau kita lihat sekarang itu suhunya itu suhu hangat, yang artinya sekarang itu berada di 20 sampai 31 derajat. Dan kalau kita lihat di sini itu suhunya 30 derajat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.